Oke, sekarang lanjut pada strategi yang adaptif, jadi pengendalian dengan menggunakan pendekatan strategi yang adaptif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat bersama ada beberapa poin yang perlu jadi perhatian utama, di mana berbeda dengan pendekatan tradisional tadi ya, yang memang bisa diterapkan dan juga memiliki tahapan yang sesuai dengan standar. Kali ini eh, pada pengendalian strategi yang adaptif, adanya perbandingan bagaimana kita bisa merespon terhadap sebuah perubahan-perubahan ya Bapak Ibu. Perubahan tersebut yang terjadi selama proses manajemen berlangsung, maka dari itu pada pengendalian kali ini adaptif. Nah, di sini ada 4 tipe dasar ya. Oke, premis kontrol atau pengendalian premis, kemudian ada pengendalian implementasi. Di sini ada implementation control, kemudian pengawasan strategi, ya. Yang terakhir ada pengendalian sinyal khusus. Nah, setiap tipe ini memiliki eh, fokusnya masing-masing, di mana pada pengendalian premis di sini setiap strategi biasanya didasarkan pada premis perencanaan tertentu sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang mungkin akan ditemui dan mungkin yang akan terjadi. Maka dari itu pada pengendalian premis kita biasanya merancang eh, peristiwa-peristiwa yang sekiranya menjadikan dasar-dasar terjadinya kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita berdampak pada kita. Nah, maka dari itu memunculkan sebuah prediksi ya, pada pengendalian premis ini didesain untuk mengecek secara sistematis dan kontinu apakah premis-premis, asumsi, prediksi-prediksi yang digunakan sebagai dasar analisa untuk memformulasikan strategi itu valid atau tidak, atau mungkin asumsi tadi masih bisa dipercaya, berlaku, atau sudah tidak. Nah, maka dari itu pada pengendalian premis kali ini, strategi dan adaptif. Jadi kita adanya penelitian pada temuan-temuan yang ada di lapangan, di mana satu strategi ini mungkin harus disesuaikan, Kok bahkan sih harus kalau sambung? Iya ya. Padahal ada gak ada kayaknya. jadi semakin cepat suatu premis yang tidak valid atau mungkin sudah tidak berlaku lagi dapat Tos diketahui dong. sedini mungkin sehingga banyak pula Buka web. kesempatan untuk mengubah strategi yang ada. Nah, itulah alasan kenapa kok kita perlu untuk merancang Ya. asumsi atau prediksi kejadian-kejadian mulai dari kejadian terburuk hingga kejadian terbaik saat kita melakukan manajemen strategi. Entah dalam bidang perusahaan saat kita bekerja sebagai karyawan profesional atau mungkin kita pakai ya kita dalam hal eh, melaksanakan sebuah Udah usaha sampai atau deh mama. Udah mandi tadi. Renang. selanjutnya di sini ada pengendalian implementasi. Nah, ini yang salah satu tindak lanjut dari materi kita minggu lalu, Bapak Ibu. Mana implementasi strategi biasanya terdiri atas rangkaian langkah-langkah ya, seperti kemarin Pulang. dari program investasi serta berbagai hal yang terjadi selama periode waktu yang lama. Dalam jangka panjang, Kenapa tak kan? pengendalian implementasi Ada merah didesain untuk menilai
apakah strategi secara keseluruhan harus diubah sejalan dengan hasil yang berkaitan dengan tindakan, atau mungkin ada pergeseran-pergeseran konsep ya dari tipe implementasi berkaitan dengan segmentasi dan targeting pasar beserta positioningnya. Jadi pada dasarnya saat implementasi strategi tadi, kita bagaimana melakukan pengendalian adalah cara kita untuk dari temuan-temuan yang ada di lapangan. Maka dari itu muncul dua tipe dasar dari pengendalian implementasi yang biasa digunakan, adanya monitoring, trace, dan juga milestone review, di mana kali ini kita akan menekankan pada bagaimana konsep itu sejalan dengan hasil yang berkaitan dengan tindakan implementasi. Jadi poin utama kita kali ini. Selanjutnya, pengawasan strategi. Nah, di sini mungkin sering ya Bapak Ibu melakukan pengawasan ataupun mendapat pengawasan. Maka dari itu pengawasan pun tidak serta-merta langsung dilaksanakan tanpa adanya strategi. Nah, di sini perlu ada strategi ketika kita melakukan pengawasan, entah untuk melihat kinerja rekan kerja ataupun karyawan yang lainnya, atau mungkin pengawasan dalam hal bidang usaha yang kita jalankan. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, menurut sifatnya pengendalian premis dan implementasi kali ini adalah pengendalian berfokus pada bagaimana kita melakukan pengontrolan, controllingnya. Berbeda ketika pengawasan. Nah, strategi pengawasan ini didesain untuk memonitor rangkaian kejadian yang luas di dalam dan di luar perusahaan. Maka dari itu, gagasan mendasar di belakang pengawasan strategi pengawasan adalah informasi yang bisa kita ambil, kita terima sekarang dan juga mungkin tidak diantisipasi atau mungkin ditemukan melalui pemonitoran secara umum. Mungkin pada saat pengawasan ini kita bisa mendapatkan informasi kinerja pegawai lain, atau gimana ya cara mengimplementasikannya. Saat kita melakukan pengawasan biasanya kita langsung menemui seseorang atau rekan kerja kita. Nah, tapi dengan adanya pengawasan ini tidak serta-merta kita melakukan pengawasan pada orang itu, tapi dengan adanya strategi kita bisa mendapatkan informasi-informasi lain dari rekan kerjanya juga, atau mungkin dari tugas yang tidak hanya yang dia kerjakan, atau mungkin dari teman-temannya yang dikerjakan. Jadi secara menyeluruh pengawasan strategi ini bisa kita pakai untuk mendapatkan informasi tidak hanya pada satu orang, tetapi bisa pada orang lain yang berkaitan dengan kinerja orang tersebut. Oke, selanjutnya ada pengendalian sinyal khusus. Nah, di sini merupakan kumpulan ya, dari tiga yang lainnya, dari premis, implementasi, dan juga pengawasan. Di mana di sini salah satu bentuk pengendalian yang bisa kita terapkan secara spesial, di mana ada pertimbangan kembali yang mendalam, seiring dan cepat dari perusahaan yang sedang kita jalankan, karena kejadian yang mendadak ataupun yang bisa jadi tidak kita harapkan. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, kejadian ini atau mungkin pendekatan yang bisa kita pakai kali ini memerlukan penilaian kembali yang segera dan memerlukan controlling, pengendalian ya, saat situasi-situasi tertentu yang dikhususkan untuk membuat keputusan saat ini juga, atau strategi sekarang.
Dalam banyak perusahaan, Bu, kelompok krisis menangani tanggapan awal perusahaan atas kejadian-kejadian tak terlihat. Maka dari itu pada pengendalian sinyal khusus kita diminta untuk merespons dengan cakap dan mampu memberikan solusi dan tanggap atas eh, kejadian tak terduga yang muncul saat ada di lapangan. Nah, setelah adanya pengendalian-pengendalian, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bagaimana kita melakukan evaluasi strategi. Ada banyak sekali metode-metode untuk mengevaluasi. Bisa jadi eh, orang yang berkaitan dipanggil dan one on one kita bicara bagaimana evaluasinya, atau mungkin ada evaluasi yang dilaksanakan secara berkala di akhir bulan berkaitan dengan satu divisi, satu departemen yang bisa dipaparkan melalui materi-materi presentasi ataupun yang lainnya, atau mungkin evaluasi yang disampaikan eh, secara personal pada pihak-pihak yang terkait saja. Nah, pada kali ini, Bapak Ibu, evaluasi strategi kita maknai bersama sebagai tahap proses manajemen strategi ya, di mana manajer puncak top level mencoba untuk menjamin bahwa strategi yang mereka pilih, perlu digaris bawahi, strategi yang mereka pilih terlaksana dengan cepat dan mencapai tujuan perusahaan. Dan melalui apa? Kita bisa melakukan dua aspek ini, Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat pada langkah-langkah dari evaluasi strategi kali ini. Saat kita melakukan strategi, langkah-langkah yang perlu diperhatikan mungkin bisa lebih fleksibel nih, sesuai dengan kondisi bisnis atau usaha yang kita jalankan atau perusahaan yang sedang kita jalankan, atau mungkin evaluasi ini bisa berkembang sesuai dengan karakteristik atau budaya perusahaan yang kita di lingkungan kerja yang kita berada di sana, atau mungkin bisa juga karakteristik dari rekan kerja atau mungkin karyawan yang kita miliki. Maka dari itu di sini hanya sebatas eh, ringkasan rangkuman dari teori di mana memunculkan langkah-langkah yang bisa dipakai secara umum, secara universal. Yang mana yang pertama di sini kita bisa menggariskan sasaran prestasi kerja, standar, dan batas toleransi untuk tujuan. Jadi ketika eh, target yang telah ditetapkan kemudian tidak tercapai, itu tidak berjarak secara signifikan dari target dan ketidakcapaiannya. Maka dari itu kita harus menetapkan batasan dari toleransi untuk tujuan mana yang mungkin bisa saat tidak tercapai mungkin bisa dievaluasi atau mungkin tidak ada plan yang lain. Bahkan strategi dan rencana pelaksanaan pada kali ini bisa kita jadikan poin-poin dari tahapan evaluasi. Jadi tidak hanya berfokus pada personal dari divisi ataupun tenaga kerja yang kita miliki, tetapi juga secara objektif menyangkut pada standar batas toleransi untuk tujuan strategi yang mungkin bisa dikembangkan tetapi ternyata tidak optimal, atau mungkin rencana pelaksanaan yang tidak sesuai dengan sasaran. Oke. Yang kedua, kita juga bisa Ibu untuk mengukur posisi yang sesungguhnya. Dalam hal ini kita menerapkan prinsip manajemen man in the right place ya. Mungkin ternyata posisi tersebut tidak tercapai atau mungkin ada evaluasi karena tidak sesuai dengan target. Itu karena kita meletakkan karyawan atau seseorang atau SDM yang ada itu kurang
optimal pada bidangnya. Maka dari itu pada posisi-posisi tertentu kita tidak bisa secara serta-merta melakukan gambling untuk melakukan pembagian-pembagian job desk yang tidak sesuai dengan kompetensi dari tenaga kerja yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini kita perlu untuk menganalisa penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. Maka dari itu ada beberapa tahapan ya biasanya ketika tidak sesuai target atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses yang tidak ditemui saat pengendalian, tetapi saat evaluasi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Terus saat digali ternyata memunculkan adanya problem-problem yang tidak terduga sebelumnya. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi perlu adanya sanksi atau mungkin peringatan. Peringatan dalam bentuk apapun itu sesuai dengan budaya perusahaan, bisnis atau mungkin usaha yang kita jalankan, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan penyimpangan dan batas toleransi yang dapat diterima dalam evaluasi strategi. Saat mungkin bisa jadi adanya penyimpangan jika itu berdampak pada dirinya sendiri, ya itu akan ada konsekuensi-konsekuensi lain berbanding dengan penyimpangan yang berdampak pada lebih luas secara komunikasi dengan rekan kerja atau mungkin nanti karena komunikasinya juga berdampak pula pada keharmonisan yang ada di internal perusahaan, kemudian akan berdampak pada produktivitas setiap lini yang ada. Nah, itu nanti akan adanya evaluasi-evaluasi yang lebih menyeluruh, di mana pada tahap ini kita juga melaksanakan modifikasi jika perlu dan layak. Modifikasi kali ini, Bapak Ibu, dimaksudkan pada bagaimana kita menyesuaikan terhadap eh, kejadian-kejadian yang ditemukan saat evaluasi. Mungkin seperti tadi, ternyata kita menemukan ada seorang yang pada tidak sesuai kompetensinya pada bidang yang dia masuki mungkin. Ya, jadi ada perubahan struktur atau mungkin dia digeser pada divisi yang lainnya. Kemudian ada penyimpangan-penyimpangan seperti tadi, menganalisis alasan-alasan yang menjadi dasar terjadinya penyimpangan atau mungkin batas toleransi di mana tidak tercapainya target dan tujuan yang disepakati, maka perlu ada modifikasi yang bisa kita laksanakan pada proses evaluasi.